Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama akan meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dengan bersungguh-sungguh kita menyatakan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Ku naikkan syukur
Tuhan yang hebat. adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar. Ada kuasa dalam nama Tuhan.
saatnya kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Naikkan
memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan, berkati dengan hikmat-Mu, supaya firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang secara online. Apa kabar saudara? Saya harap kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini adalah ibadah spesial di mana kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Walaupun sesungguhnya 40 hari setelah kebangkitan Yesus itu jatuh di hari Kamis yang lalu, bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa ini tidak kalah penting dengan peristiwa-peristiwa lainnya, seperti kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kedatangan Yesus. Dan semuanya itu sudah dinubuatkan satu persatu oleh para nabi jauh-jauh sebelumnya. Kenaikannya ke surga sudah dinubuatkan. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat yang tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan peristiwa-peristiwa ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, karena merupakan sebuah rangkaian. Tidak mungkin Yesus naik ke surga kalau Yesus tidak bangkit. Tidak mungkin Yesus bangkit kalau ia tidak mati di atas kayu salib. Tidak mungkin Yesus mati di atas kayu salib kalau Yesus tidak dilahirkan. Jadi ini semuanya rangkaian karya Allah untuk menyelamatkan manusia dan mengembalikan semua rencana Allah seperti semula, yaitu tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu tahapan yang belum digenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Dan tanda-tanda ke arah sana sudah semakin dekat, semakin dekat. Satu perenungan pagi hari ini. Apakah kita sudah siap kalau Yesus datang untuk kedua kalinya? Saya berharap semua jemaat MDC Magelang dan setiap saudara yang menyaksikan program ini siap sedia kapanpun Yesus datang kedua kali. Amin. Lukas 18 ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oleh sebab itu, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus memelihara dan mempertahankan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 50 sampai ayat ke-53, dan Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sebab hanya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Lukas 24 ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah perkara yang sah, saudara. Di dalam sebuah pengadilan, sebuah perkara dianggap sah jika minimal ada dua alat bukti. 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini menunjukkan bahwa ini bukan dongeng atau isapan jempol, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi, dan ada 500 orang yang menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang berkualitas bukan dilihat dari seberapa panjang umur seseorang, melainkan seberapa besar pengaruh yang diberikan kepada dunia ini. Dengan kata lain, seberapa besar dampak yang diberikan kepada dunia ini. Ada orang yang umurnya mencapai 90 tahun, namun hidupnya tidak memberikan apa-apa kepada dunia ini. Atau dengan kata lain, hidupnya tidak berkualitas atau hidup yang tidak berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan Yesus. Umurnya di dunia tidak panjang, saudara. Hanya 33 tahun setengah. Namun hidupnya berkualitas dan berdampak sangat luar biasa untuk dunia ini. Kelahirannya merupakan wujud dari kasih Allah kepada dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematiannya di atas kayu salib merupakan bukti kasih yang nyata kepada setiap manusia berdosa. Allah kita, saudara, bukanlah Allah yang hanya sekedar berbicara mengasihi, namun dinyatakan atau dibuktikan dengan mati di atas kayu salib. Lebih baik satu kali tindakan kasih dibandingkan dengan ratusan kali mengatakan, aku mengasihi engkau. Kebangkitannya berbicara tentang kemenangan. Yesus menang atas maut. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dan kenaikan Yesus ke surga memberikan makna sebagai berikut. Ada 4 makna kenaikan Yesus ke surga yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Makna yang pertama, kenaikan Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kenaikan Yesus ke surga, makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama, untuk membuka jalan atau membuka akses untuk kita bisa ke surga. Yang sebelumnya tertutup, yang sebelumnya tidak ada seorang pun yang bisa ke sana. Namun dalam ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan makna kenaikan Yesus ke surga bukan hanya sekedar membuka jalan untuk kita bisa ke surga. Lebih daripada itu, Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Haleluya. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau saudara di dunia ini nggak punya rumah dan selalu kontrak-kontrak rumah, nggak masalah. Karena hidup kita di sini sementara. Tetapi kita punya rumah yang sebenarnya, yaitu di surga, di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup akan bergairah karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Sehingga hidup di dunia ini sesungguhnya tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, sebab kebutuhan utama keselamatan sudah Yesus berikan kepada kita. Makna yang kedua, kenaikan Yesus ke surga, yaitu untuk mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjalankan amanat agung bukanlah sesuatu yang mudah. Sekali lagi, untuk menjalankan amanat agung bukanlah sesuatu yang mudah. Diperlukan seorang penolong untuk bisa menjalankan amanat agung. Oleh sebab itu Yesus mengutus pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai saudara selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus akan diam di dalam saudara. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, makna yang ketiga kenaikan Yesus ke surga
untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari sorga dan memiliki kesatuan dengan Bapa di surga. Adakah di antara saudara yang masih meragukan bahwa Yesus adalah Allah? Belajarlah dari peristiwa kenaikan Yesus, maka kita akan mengetahui bahwa Dia sungguh-sungguh Allah. Yesus berasal dari sorga dan kembali juga ke sorga. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Sekali lagi, adakah di antara saudara yang meragukan bahwa Yesus adalah Allah? Yesus adalah Tuhan. Belajarlah dari peristiwa kenaikan Yesus. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi makna kenaikan Yesus ke surga yang ketiga untuk menunjukkan bahwa Yesus berasal dari surga dan kembali ke surga, dan Yesus memiliki kesatuan dengan Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Makna yang keempat, saudara, mengenai kenaikan Yesus ke surga, yaitu untuk datang kembali untuk menghakimi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, Yesus pasti akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Namun kedatangannya yang kedua kali, Yesus datang sebagai hakim yang akan mengadili setiap manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang berkualitas sekali lagi bukan dilihat dari seberapa panjang umur seseorang, melainkan dari seberapa besar pengaruh yang diberikan kepada dunia ini. Dengan kata lain, seberapa besar dampak yang diberikan kepada dunia ini. Ada orang yang umurnya mencapai 90 tahun, namun hidupnya tidak memberikan apa-apa kepada dunia ini. Atau dengan kata lain, hidupnya tidak berkualitas, atau hidupnya tidak berdampak. Bapak Ibu Saudara sekalian, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, Yesus pasti akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Itu merupakan salah satu makna kenaikan Yesus ke surga. Oleh sebab itu menjelang kedatangannya yang kedua kali, mari kita persiapkan iman kita, supaya ketika anak manusia itu datang, atau Yesus datang yang kedua kali, Dia boleh menjumpai iman yang besar di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini, kalau kami boleh beribadah. Terlebih daripada itu, kami tahu ibadah ini adalah ibadah yang spesial, di mana kami boleh mengenang, kami boleh mengingat bahwa Yesus naik ke surga. Hamba berdoa Tuhan, supaya setiap firman yang sudah disampaikan pagi hari ini, itu sungguh-sungguh boleh mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mempersiapkan iman kami. Karena salah satu makna kenaikan Yesus ke surga adalah untuk datang kembali dengan cara yang sama. Namun Yesus datang sebagai hakim yang akan mengadili setiap orang. Oleh sebab itu, biarlah isi firman Tuhan pagi hari ini boleh melengkapi iman kami, supaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, iman kami tidak akan pernah kendor, iman kami tidak akan pernah gugur,
namun kami tetap memelihara dan mempertahankan iman kami. Ketika Yesus datang, ketika Anak Manusia itu datang, dan engkau menjumpai iman yang besar ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus memeteraikan ibadah ini boleh berhenti, khotbah bisa selesai, namun Roh-Mu akan terus berbicara atas setiap pribadi kami masing-masing. Secara khusus hamba berdoa di masa-masa pandemi, kiranya Tuhan memberikan perlindungan atas setiap kami, supaya kami boleh dihalaukan dari segala penyakit sampar yang menular. Kami mau terus mengucap syukur di masa-masa pandemi ini, karena buat kami ini adalah sebuah kesempatan untuk kami boleh merasakan janji pemeliharaan dan janji perlindungan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pagi hari ini, biarlah Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyatakan janjinya, oleh bilur-bilur-Mu maka aku sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persoalan perekonomian juga di masa pandemi. Kiranya Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Kalau ada satu pintu tertutup, maka ada ratusan pintu yang lain yang akan Tuhan bukakan, sehingga kami bisa survive di masa-masa pandemi ini. Bahkan lebih daripada survive, ada mujizat di dalam perekonomian kami, ada mujizat dalam keuangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu akan terus berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.